Oke, teman-teman, selamat malam semuanya ya. Hari ini kita lagi nge-live di Telegram TTB ya, Telegram hari ini di tanggal 15 Juni 2025 di hari Minggu jam 21.48 jam 9.48 malam ya teman-teman. Jadi hari ini lumayan malam karena memang akhir-akhir ini gue lagi cukup sibuk dan mungkin minggu-minggu ke depanmu masih lumayan sibuk. Dalam bulan ini mungkin sibuknya bakal lumayan. Dan aku juga udah sampaikan ke teman-teman, mohon maaf gitu ya bahwa ya banyak updates yang gue mungkin terbagi-bagi gitu ya fokusnya karena satu dan lain hal. Pertama gitu ya, yang gue juga mau nyampaikan kan kita ada edisi 2 dari Jurnal Trading VC. Nah itu kan lagi berjalan teman-teman. Jadi prioritas gue kan lebih ke sana pertama ya. Jadi mau sesibuk apapun yang ini nggak bakal gue tinggalin gitu ya. Ini kan bakal setiap hari lah ibarat kata. Nah lalu dalam satu minggu, nah kita tetap ada live seperti ini teman-teman ya, which is kemarin kalau kalian teman-teman lihat di YouTube ya, kita terakhir satu minggu yang lalu kita ngebahas tentang BTC ke 108 sebelum ke 98 ya, ada Elliott Wave update-nya. Dan per hari ini kalau kita lihat secara market price untuk BTC sendiri itu sudah sempat capai 108 bahkan lebih teman-teman ya, bahkan dia sampai ke 110. Jadi kalau kita lihat dia dari kalau kemarin gambaran kita harusnya tertahan di sekitaran sini, teman-teman masih ingat di sekitaran inilah ya, waktu itu gue gambarin harusnya ini menjadi area pertahanan. Ternyata dia sempat naik dulu teman-teman, naik retest dikit, naik dikit, akhirnya baru dia turun lagi kembali. Nah ini sebenarnya sudah cukup inline teman-teman ya kalau dari previous update selanjutnya. Dan hari ini memang kita tujuannya harusnya sih kita akan altcoin series teman-teman ya, altcoin series yang nomor 10. Cuman karena gue mohon maaf banget gue lagi kelupaan gitu ya altcoin altcoin apa yang mau gue bawakan. Jadi akhirnya gue memutuskan hari ini kita cuman akan market update saja secara keseluruhan teman-teman ya. Jadi market update-nya itu berhubungan dengan Bitcoin, plus gue mau ngomongin tentang kondisi daripada Bitcoin dominance gitu ya, plus juga nanti kita ngomongin tentang total 3, which is kita akan ngomongin berarti sedikit dari sekilas daripada kondisi daripada market gitu ya, market crypto overall, dan juga kita lihat sedikit daripada market luar gitu ya. Nah, buat teman-teman yang juga nggak tahu ya, kemarin ternyata kita sudah mulai live di TikTok teman-teman ya. Jadi kita mulai live di TikTok sekali, which is gue lupa di mana. Ya di hari apa waktu itu, hari Kamis ya kalau nggak salah ya, hari Kamis atau hari Rabu. Nah kita sempat live TikTok di sana. Jadi mungkin ini kedepannya juga di YouTube sendiri dan plus juga di Telegram mungkin akan berkurang teman-teman, which is yang biasanya kita bisa sampai satu minggu 2 kali. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan seminggu sekali di Telegram, seminggu sekali kita di TikTok. Jadi teman-teman yang mungkin belum follow TikTok, silakan follow TikTok kita juga teman-teman ya. Kalau kalian mau follow TikTok itu silakan buka aja Telegram TTB, which is kalau kalian dari YouTube bisa join lewat link yang ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa dicek. Plus juga masuk ke dalam Telegram ini TTB, dan kalian bisa cari pin message-nya. Nah, di pin message-nya itu gue kadang-kadang ada ngepin soal video-video terakhir yang ada di TikTok. Karena di TikTok kadang gue akan membuat konten-konten yang cukup bagus nih buat teman-teman bisa konsumsi gitu ya. Kemarin terakhir kita di training indikator Stochastic 101 part 1. Nah, ini part 2-nya aja belum kita jalankan gitu ya. Karena pertama juga kemarin gue udah minta komen sampai 50 lanjut, tapi ya komennya ternyata dikit teman-teman ya. Jadi ya bukan karena itu juga sih, itu satu dan lain hal juga gue lagi agak sibuk gitu ya. Nah, kita akan lanjut teman-teman, di upload di shop juga ada di upload di shop juga ya. Jadi teman-teman juga yang mungkin dari YouTube itu belum subscribe, silakan subscribe teman-teman ya, supaya teman-teman dapat notifikasi tiap kali kita ada update video ataupun update shorts ya. Jadi kalau teman-teman lihat di shorts juga ada nih sebenarnya. Ya ini statue kemarin terakhir dari Core nih, dari trading indikator ada ya. Jadi kita akan seminimal seaktif mungkin lah teman-teman ya. Apalagi kalau nanti gue udah nggak sibuk, harusnya gue bisa lebih intens lagi ngisi-ngisi konten-konten yang gue mau bikin gitu ya, yang gue mau sharing ke teman-teman. Oke, nah hari ini kita akan ngebahas tentang market update dulu. Pertama gue akan ngomongin tentang Bitcoin teman-teman ya. Jadi pergerakan minggu ini cukup lumayan fantastis teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau overall di kondisi weekly sendiri, kalau kita lihat ini masih doji lagi teman-teman ya. Tapi ya namanya ini memang market sideways lah. Sebenarnya kita bisa ngomong market ini adalah market sideways, apalagi kalau kita lihat dari tanggal 19 Mei 2025. Dan ini pergerakan yang cukup biasa gitu ya, cukup biasa di mana memang ada news yang manakala dia melihat itu sebagai news yang positif gitu ya, tapi juga ada news-news negatif seperti kemarin kalau kita lihat itu lagi ada perang antara Iran dan juga Israel. Dan perang ini bukan perang yang mengejutkan, tapi juga bukan perang yang bisa kita anggap remeh teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat kemarin sampai bahkan gue sih nggak bisa show ke teman-teman, tapi gue sampai melihat ada ancaman Iran akan
menyerang armada laut daripada siapa sih US, tapi yang ada di Israel atau di mana gitu, aku lupa ya. Dan ini memang rasanya agresif banget. Iran itu lumayan agresif gitu ya, dan itu menyebabkan market terutama dari Bitcoin dari sejak di 108 ke atas akhirnya dia koreksi mulai ke 105. Nah, dan ini sebenarnya masih cukup inline lah teman-teman ya, masih cukup inline walaupun dia sempat lewat daripada kita punya area yang mana 108 yang harusnya kan kalau kemarin kita ngomongnya 108 teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat kita gambarnya itu akan membentuk yang namanya A, B, dan C. Nah, ini masih akan tetap berjalan harusnya teman-teman ya, A, B, dan C. Karena kalau kalian lihat nanti ketika A, B, dan C itu kalian tarik pun dari panjang yang biasanya cara ngitungnya gitu ya. Ini kalian bisa lihat sebenarnya kalau kita tarik pun ini kurang lebih ada di sekitar 99 sampai 80 98, sorry, 99 sampai 98, which is itu adalah fair value gap yang menjadi target kita untuk koreksi ke depannya. Nah, ini akan kapan tercapai? Jujur sih gue belum bisa menjawab gitu ya. Tapi kalau dilihat daripada price action-nya, harusnya kalau dia mau mencapai secara cepat, harusnya dalam minggu ini itu, dalam minggu depan, berarti dimulai dari tanggal 16 sampai tanggal 21, ini, sorry, 16 sampai 22, 16 sampai 22, harusnya Bitcoin ini pelan-pelan akan menuju koreksi, teman-teman ya, pelan-pelan akan menuju koreksi. Nah, masalahnya adalah gini, gimana kalau nanti Bitcoin ini ternyata tidak menuju koreksi nih, justru dia terus naik nih. Ternyata sudah sampai di sini 1 minggu dia sideways, akhirnya dia jebol ke atas. Nah, itu ada kemungkinan juga, teman-teman. Nah, makanya apa yang gue menjadi sedikit patokan gue adalah minggu ini, minggu ini lagi, minggu depan, teman-teman. Jadi cuma 1 minggu lagi di mana harusnya dia akan mengalami penurunan. Kenapa seperti itu? Nah, jujur, gue tidak bisa jelaskan secara terperinci gitu ya, jelaskan secara terperinci karena ada satu dan lain hal itu bisa dibilang seperti intuisi, teman-teman. Bukan berarti maksudnya gue sombong, tapi memang ini ada hal yang gue tidak bisa jelaskan gitu. Nah, pertama-tama tapi apa yang gue bisa jelaskan ke teman-teman adalah momentumnya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, sebenarnya Bitcoin itu mengalami pergerakan daripada base, teman-teman ya, base lalu dia rally ke atas dan dia juga mengalami distribusi di sini. Nah, setelah didistribusi, penurunannya itu benar-benar konsisten, teman-teman. Penurunannya itu benar-benar dikasih tanda turun-turun dulu, turun kecil-kecil, breakout sampai jebol gitu ya, sampai jebol akhirnya dia rebalance ke area fair value gap yang inverse fair value gap yang ada di sini. Ya, inverse value gap yang ada di sini, dia sekarang posisinya tertahan. Nah, ini my point of view, teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat secara struktural aja, teman-teman, kita lihat secara struktural, sebenarnya secara structure ini itu sudah mengalami yang namanya change of character. Dan ini change of character yang cukup valid, teman-teman, cukup valid karena satu dan lain hal ada closing candle yang tepat melakukan change of character di sini. Ya, nah di mana nanti kalau misalnya kita tarik teman-teman secara Fibonacci, artinya area di atas 0,5 ini adalah area sellingnya teman-teman, which is dari 107 ribuan ya, 106.500 ke atas sampai ke 108.000 pun itu masih merupakan area selling point teman-teman ya. Nah, jadi itu yang gue bisa lihat. Nah, kalau kita dalam posisi di daily teman-teman, nah di posisi daily what I can lihat teman-teman ya, apa yang bisa gue lihat itu adalah sedikit supply zone yang ada dari 108.300 sampai 110.000. Nah, ini mungkin bisa tercapai minggu depan teman-teman sebelum mengalami penurunan ya. Jadi dalam skenario gua kan kita kalau misalnya nih kita ngomongin kemarin kan tetap narasinya adalah A, B to C ya, A, B to C. Nah, A, B to C ini teman-teman, nah ini kan gua ada tulis almost impossible to break this low in this week karena ya kita bisa lihat kemarin itu breakoutnya cukup signifikan, makanya kenapa almost impossible to break this low ya. Nah, gua hapus dulu supaya teman-teman ingat, supaya teman-teman fokus ke yang ada di sini ya. Nah, di sini. Nah, which is kalau kita tarik ke atas, teman-teman, nah artinya area ini adalah 0,78 ya, teman-teman. Atau bisa kita ngomong 0,75 area, apa, teman-teman? Area premium, ya, premium marketnya. Nah, premium. Kurang lebih di situ kalau kita lihatnya secara daily. Ya, karena tepat di bawah daily order block ini juga, kita bisa lihat ini sebenarnya ada fair value gap yang terbentuk, teman-teman. Ya, nah, ini gimana nih, Kak? Kira-kira kapan akan terjemput? Nah, menurut gua pribadi sih harusnya kalau misalnya dalam market yang efisien, teman-teman, market yang efisien harusnya pergerakannya itu paling cuma 1-2 hari dia sudah bisa balik ke 108. Jadi which is harapan gua sih ya, ini mungkin harapan dan juga gambaran daripada secara teoritis harusnya tuh either Senin atau Selasa itu kita sudah nyampe di atas ini. Nah, jadi sisanya nanti di hari Rabu, hari Rabu, hari Jumat dan hari Rabu, Kamis dan Jumat itulah yang menjadikan dia patok
penurunan sampai ke sana gitu ya, tekanan penurunannya. Itu sama lah seperti yang kemarin kita ngomongin teman-teman ya. Kalau kemarin kan kita ngomongin kan harusnya dalam hari Senin atau Selasa tuh sudah nyampe 108. Which is benar teman-teman. Waktu itu kita ngomong 108 harusnya dari Senin atau Selasa ya benar gitu ya. Tapi ternyata Senin Selasa masih di atas. Nah barulah dia Rabu mulai turun teman-teman. Rabu mulai turun dikit. Kamis mulai turun lumayan, Jumat diturunkan bener-beneran ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat itulah pergerakan market ya. Nah, jadi overall what I thinking about teman-teman ya, what I thinking about itu adalah harusnya Bitcoin ada potensi kenaikan ke atas. Nah, kenapa gue juga bisa ngomong seperti itu? Satu dan lain hal adalah karenanya Nasdaq teman-teman. Nah, kenapa gue bisa ngomong Nasdaq ini satu hal yang kok kelihatannya padahal kalau kita lihat ini kan breakdown of the rising wedge teman-teman ya, breakdown of the rising wedge yang aku lupa apakah aku ada kasih ke teman-teman info-info salah satu yang bisa kita pantau itu adalah indeks US yang akan jatuh juga teman-teman ya. Nah kalau kita lihat dari sini teman-teman, nah sebenarnya Nasdaq ini kalau kita lihat berdasarkan weekly ada tekanan secara weekly ini namanya sorry kita cari yang kosong dulu. Nah ada tekanan di weekly itu yang mana namanya ini adalah candle range theory teman-teman ya, candle range theory. Jadi kalau kita lihat dia breakout the high tapi dia di close di dalam high-nya lagi, high yang sebelumnya. Ya dia close di bawahnya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat secara gambaran ini harusnya dia akan melanjutkan penurunannya at least sampai ke 21.120 ya dalam minggu depan. Nah, cuma karena memang candle-nya adalah doji, nah makanya kita bisa lihat daripada candle yang lebih kecil lagi. Nah, di daily dia itu baru saja ngebentuk satu order block sebenarnya, which is order blocknya itu ada di 21787 sampai ke atas. Ya ini kalau kita ngomongin secara order blocknya nih, kurang lebih di sini. Ya ini mulai dari sini 21787. Nah, ini gue cepat aja ya teman-teman ya, karena memang mau cepat aja. Nah, kalau kita lihat juga di Verhoeven, oke lah, udah terkoreksi teman-teman. Nah, cuma pertanyaannya adalah besok ini pagi-pagi nih. Nah, besok pagi ini akan kemana nih? Besok pagi ini kalau begitu buka tidak ada respon dari US 100 ataupun Nasdaq ini, artinya besok pagi artinya market harusnya akan sideways dulu. Nah, biasanya kalau market udah sideways dulu gitu ya, artinya di sini ada yang akumulasi ataupun distribusi. Nah, either dia nanti akan lepas turun langsung atau bisa jadi dia ngetes dulu di atas baru dia turun. Nah, menurut gue pribadi ya, menurut gue pribadi itu pribadi aja gitu ya. Kalau gue lihat daripada pergerakan ini, sebetulnya ini cukup pergerakan yang cukup bagus di mana nih mengalami change of character. Apalagi itu dikonfirmasi dengan candlestick yang besar. Nah, ada order blocknya itu di atas sini. Order blocknya itu di atas sekitaran sini. Ya, mulai dari sini sampai ke sini. Ya, ini kan inside bar yang sebelumnya. Oke lah, kalian kata, wih ini kan kena kok. Kena langsung reject nih. Iya, betul. Tidak salah, teman-teman. Nah, tapi pertanyaan adalah besok nih. Ini besok ini dia mau opennya di mana? Karena kalau kita lihat secara structural lower time frame pun, lower time frame tuh ini tidak change of character. Nah, ini yang menjadi agak tricky, teman-teman. Yang gua takutkan adalah dia bisa jadi kayak konsolidasi, turun dikit, naik gitu. Naik dulu, nge-swipe dulu liquidity di atas sini, baru tiba-tiba dibanting. Nah, itu baru yang benar-benar dibanting. Jadi, ini ya inilah pergerakan yang cukup biasa kalau kita ngomongin smart money ya, teman-teman ya. Kita ngomongin smart money ataupun pergerakan-pergerakan di market pada umumnya. Ya. Nah, secara kita juga ngomongin secara kita sekarang ngomongin indeksnya, teman-teman ya. Indeks salah satu daripada indeks USDT dominance ya, USDT dominance. Nah, kemarin gue sempat memberikan satu analisis seperti ini, yaitu adalah di sekitar 4,69 yang harusnya mengalami penurunan. Which is kalau kita ngomongin USDT dominance, once dia naik, market crypto turun. Ya, once dia naik, market crypto turun. Tinggal kita balik. Once dia turun, gitu ya. Once dia turun, market crypto naik. Nah, ini kalau kita ngomongin USDT dominance. Nah, di sini gue prediksinya adalah penurunan. Harusnya tertahan di 4,69. Ternyata, lebih teman-teman. Jauh nih. Jauh, teman-teman ya. Lumayan jauh. Nah, ini yang akan mendorong, mungkin ada kemungkinan USDT dominance akan masuk lagi ke area yang ada di atas $5 yang seperti yang pernah gue ingatkan gitu ya, yang pernah gue ingatkan di weekly. Which is di weekly ini adalah merupakan area supply zone ya, supply zone daripada drop by stop. Ya, nah ini secara price action kita coba ngomong secara price action teman-teman ya. Kita tidak ngomongin berarti artinya, oh berarti udah pasti nih kok dia akan naik ke atas ini tidak. Tapi kalau secara price action kecenderungannya itu ada kemungkinan akan naik ke atas ini. Dengan demand terdekat ya artinya adalah yang tadi kita kena break yang ada di sekitar 4,69 which is di sekitaran sini.
ya di sekitaran sini. Nah, ini yang mendukung kenapa? Ini yang mendukung kenapa harusnya USDT dominance akan ke sini dulu baru dia naik. Sama seperti Bitcoin kebalikannya. Sama seperti Bitcoin kebalikannya, dia akan naik dulu sebelum turun. Nah, itu kalau kita ngomongin USDT dominance. Kenapa seperti itu? Kok USDT dominance? Pertanyaannya kenapa harus turun? Nah, proyeksi gue adalah dia ini adalah sebelumnya tuh trennya kebentuk gitu. Tren bearishnya tuh kebentuk dengan cukup bagus. Gimana kata Ceso karakter di sini. Ya, tapi langsung dibalas lagi Ceso karakter di sini. Ini yang cukup lucu teman-teman, cukup cukup unik gitu. Nah, maka setiap kali ada seperti ini, sebenarnya ini overallnya itu sebetulnya adalah sideways. Cuman di price action terakhirnya kita cuma bisa mengantisipasi gitu ya, mengantisipasi bahwa once dia mengalami penurunan ada tendensi dia akan breakout lebih tinggi lagi. Itu cara kita namanya mengambil analisis teman-teman ya, mengambil analisis daripada sebuah market yang secara objektif teman-teman. Tapi bukan berarti artinya ini pasti kok. Tidak, tetap probabilitas. Ya, probabilitasnya seberapa besar? At least dari 10 kali gue ngomong seperti ini, at least gue bisa menang 6 sampai 7 aja itu sudah bagus. Ya, artinya gue bisa kasih ke teman-teman itu setidaknya 7 kali lebih banyak menang daripada 3 kali kalah. Ya, 3 kali kalah, kalau 3 kali kalah, resikonya cuma satu kan, 7 kali menang, kita resikonya dua, kita udah dapat 14. Sedangkan yang satu lagi lossnya 3. 14 kurang 3, kita masih menang 11. Sebenarnya cara pikirnya seperti itu, teman-teman. Ya, sebenarnya cara pikirnya seperti itu. Makanya ada yang namanya stop loss. Jadi misalnya kemarin kita masuk USDT dominance gitu kan, kita masuk di sini. Nah, proyeksi kan turun nih, sampai jauh gitu kan. Nah, mungkin kadang-kadang gue bisa benar, oke, turunnya sampai 5% gitu ya. Nah, minimum stop loss kita di sini, teman-teman, ya kan, bisa di sini 1/4 gitu. Oke, ternyata karena stop loss dan dia naik, ya udah itu sudah bagus. Ya, yang penting sekarang kita tinggal tinggal melihat, berarti artinya oh oke, ini artinya ada kemungkinan dia akan balik lagi gitu ya, akan balik lagi, sorry, akan berubah trennya ke atas seperti itu ya. Nah, jadi ini pergerakan yang sideways gitu. Setiap kali dia ada perubahan karakter tapi dia belum break resistannya cukup penting, which is di sini, ya artinya harusnya ada kemungkinan dia untuk return to the order block ya. Kalau bahasa ICT-nya adalah RTO, return to order block, baru dia naik ke atas. Seperti itu untuk USDT dominance. Nah, sekarang kita ngomongin gimana kondisi altcoin kok. Nah, ini banyak pertanyaan teman-teman gitu kan. All season katanya, Koko katanya all season ya. Mana? Aduh, gue lupa lagi. Yang gua pin ya, mana? Yang gua pin ya. Kita lihat dulu. Ada yang kita pin. Ini Bitcoin update. All season katanya akan segera terjadi. Ini ngomongnya tanggal berapa? 20 Mei gitu kan. Ini sudah tanggal mau 1 bulan kok. Tidak terjadi-jadi. Ya macam mana lah ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya kalau kemarin kalau kalian benar-benar ngikutin gitu ya, benar-benar ngikutin ya. Kalau kalian belinya di waktu yang tepat dan di harga yang tepat, sebenarnya kalian bisa dapat 30% lebih. Ya, 30% sampai 50%. Which is juga banyak banget altcoin series yang kita share pun juga ikutan naik gitu ya. Contoh Sui kemarin ya, waktu itu Binance Alpha gitu, waktu itu Ethereum ya, aku nggak lupa, Core Protocol, Core Protocol, Core Blockchain ya, Core Blockchain waktu itu. Ya, walaupun ada yang jelek apa yang gagal-gagal seperti Hype kemarin, Kava, AVL, nah itu kita gagal-gagal gitu kan. Curve mungkin cuma naiknya dikit gitu. Ya, nah, pertanyaannya adalah, dan gue juga sudah jelasin ya teman-teman ya, all season itu bukan berarti semua altcoin yang kalian pegang itu naik ya. Itu hal bodoh yang ngomong seperti itu ya. Kalau semua all season itu artinya semua yang naik, nah, ya mereka aja yang nggak ngerti gitu ya, bilang aja mereka yang goblok gitu, udah gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan ngomongin total tiga teman-teman. Nah, total tiga kebetulan ini banyak maka gambar gua, jadi gua mungkin akan hapus dulu ya. Gua mungkin akan hapus dulu, oke. Di total tiga ya, total tiga. Sebentar, ini kemarin di bawah sini, oke lah. Ya, ini nanti tinggal dihapus, gue bisa ingat lah. Ya, kurang lebih di area sini. Nah, total tiga, gimana kok? Total tiga nih kok kondisinya, gitu kan? Total tiga kondisinya. Nah, sebenarnya kalau kita, gini lah, gue ke weekly dulu deh. Gue ke weekly dulu deh. Nah, gue mau coba tanya ke teman-teman yang ada di TTB sekarang, yang lagi join di live. Menurut kalian, overall kalau kalian lihatnya perspektif ini ya, lihat perspektif dari ini ke sini, merah ini, menurut kalian ini bearish apa bullish, teman-teman? Gue mau tanya dong. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan teman-teman bantu gue jawab. Supaya mana tahu nanti teman-teman yang di YouTube juga bisa mikir ya, teman-teman yang di YouTube lagi nonton, menurut teman-teman ini posisinya bearish atau bullish? Lihat dari sekilas dari weekly ini dulu ya.
Teman-teman lihat di tele ya. Bullish belum break structure. Nah, I think bullish. Yang lain lagi? Yang lain lagi? Ini dua orang ya. Kita kita tunggu lima orang lebih lah, lima orang lebih gitu. Kita mau lihat jawabannya apa gitu. Ya, ya halo juga ya Bro Clown Nation. Ayo teman-teman yang lain. Ayo ada Bro Ricky, ada Bro Otong, Bro Lucky, Bro Mingko, Bro Insan, Bro Mas Mancung, Bro Rizky, Bro Axel, Bro Kolenza, Bro Fikri. Ah, banyak ya hari ini teman-teman ya. Ini malah kalau makin malam makin ramai kita teman-teman ya. Beris ada satu Beris. Oke, secara belum COCH. Oke, dua orang masih ngebul. Masih ngebul ya, masih ngebul. Nah, sebenarnya kalau kalian ngomong belum COCH ini bisa bisa gua patahkan gitu. Bisa gua patahkan. Kenapa? Ada yang ngomong belum confirm gitu ya, ada yang ngomong beris ada masih ngebul. Nah, gue bisa patahkan kenapa? Nih, ya. Nih, biar kalian lihat nih COCH tuh di mana sih sebenarnya ada yang jawab bullish ya. Kita buka line chart aja gampangnya. Ya, kita buka line chart aja. Nah, coba kalian lihat nih, perhatikan dengan baik-baik ya. Low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high. Jadi ini bukan CH-CH teman. Nah, pertanyaannya kan di situ. Ya nggak? Kalau kita ngomongin belum CH-CH, ya kan? Itu kalau kita lihat dari lancar. Sekarang kita lihat dari candle lagi, gitu. Artinya kan low yang tadi di sini nih. Ini bukannya sudah CH-CH. Pertanyaannya kan seperti itu. Ya teman-teman. Nah, maka kalau dia sudah CH-CH, biasanya memang wajar dia turun. Dan kalian bisa pantau, kalian bisa lihat dengan baik sebenarnya. Ini secara price action aja, secara price action aja kalian bisa tutup mata, ibarat kata ngomong goblok-goblok aja. Ini satu candle angkat naik tinggi. Ya, satu candle dari total 3 dari 800 sampai 938. 5 candle aja, ini ada 5 candle nih. Satu, 2, 3, 4, 5 nih. Ya, ini ada 5 candle. Kalian lihat di kotak merah yang gue kasih. Ini ada 5 candle, satu, 2, 3, 4, 5. 5 minggu, ini satu minggu, ini 5 minggu, itu doesn't even lebih low dari yang ini. Sudah 5 minggu. Artinya tuh kalian untuk mendapatkan satu durian Musang King, gitu ya. Kalian dapatin satu durian Musang King. Kalian ngebuang 5 durian lainnya pun kalian nggak dapat gitu. Kalian nggak bisa ngalahin satu durian Musang King. Walaupun kalian punya 5 durian biasa. Kalian tidak bisa mengalahkan rasanya gitu ibarat kata ya. Tidak bisa mengalahkan level rasanya, yaitu level 782 billion. Kalian tidak bisa kalahkan. Itu kan artinya secara gampang itu bisa lihat sebenarnya itu memang lagi bullish. Cuman ini lagi namanya konsolidasi aja, teman-teman. Kita bisa ngomong yang ini seperti konsolidasi, ya. Once konsolidasi sebenarnya. Sampai ada satu hari, ya tiba-tiba kalau tiba-tiba ada satu teng gini kan, ya udah itu berarti memang itu namanya gagal, teman-teman. Selama ini masih di sini ya, memang potensinya adalah potensi alt season seperti itu. Ya, ini potensi daripada dia punya structure yang cukup bagus. Bisa nggak kok? Dia break ini dulu pelan-pelan 782 di break dulu baru dia naik. Bisa. Nah, bisanya itu yang mana kita bisa cek di daily sebetulnya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini change of karakter yang cukup bagus. Oke? Change of karakter cukup bagus. Nah, yang gua agak khawatirin sebenarnya kalau kita cek ke daily, kita tarik Fibonacci dari atas sampai ke bawah. Nah, area 0,5 ke bawah itu sebenarnya tuh tepat banget di sekitar support yang ada di sini. 792. Ya, 792. Itu tepat banget di situ, teman-teman. Ya, nah, jadi sebenarnya kalau gue lihat, artinya kalau dia mantulnya di sini, ini sebenarnya belum murah nih, belum cukup murah sebetulnya. Total 3 di sini. Jadi selama dia belum break bullish flag yang ini, di sini tuh sebenarnya tidak murah gitu. Gua akan cuma menunggu ya ibarat kata kalau kita ngomongin secara teknikal, gua akan menunggu dia ketika benar-benar break baru gua buy. Atau kedua, gua akan tunggu benar-benar dia di bawah 0,5 baru gua serok. Gua tidak akan serok gila-gilaan ketika dia di sini. Seperti itu. Itu cara pola pikirnya sederhana. Nah, dari potensi ini kita bisa ngomong bahwa ada kemungkinan nih, teman-teman, ada kemungkinan total 3 itu bisa nge-breakdown 782 billion ini sebagai liquidity-nya. Yang mana tepat di bawah liquidity, itu kalau kalian jeli di sini, itu sebetulnya ada sebuah pergerakan daripada sideways yang baru di breakout tidak lama. Itu di bawah sini. Ini sebenarnya ada demand. Ini kalau gue pernah ngomong ke kalian, inside bar, teman-teman ya. Patokannya adalah setiap kali ada inside bar, nah inside bar tersebut di breakout,
ke atas ataupun ke bawah, inside bar tersebut akan menjadi support ataupun resisten. Di kondisi ini dia menjadi support. Yang mana kalau kalian tadi tarik lagi secara Fibonacci, secara kita ngulang, kita matikan semuanya kecuali golden ratio. Kita hidupin nih golden, aduh biasanya gue ada golden ratio pilihannya tapi hilang ya gue ya. Oke lah. Nah, kurang lebih itu ada di tempat di 0,618 teman-teman. Di golden ratio ya, golden ratio. Oke, nah jadi seperti itu teman-teman ya. Nah ini pun kalau kita lihat juga A, B, C, D, ini lagi nyari I nih. Belum tahu I-nya berhentinya di mana. Bisa jadi I-nya di sini. Ya, which is ini akan makan waktu ya kurang lebih 1 minggu lebih gitu ya. Kurang 1 minggu lebih seperti itu. Ya itu daripada kondisi total 3. Jadi kalaupun kalian nanti kalian lihat, oke, wajib kata koko all season tapi gua beli kok makin turun. Ya makanya kalian belinya beli apa dulu gitu loh. Belinya beli apa dulu, terus juga megangnya mau sampai mana, masa sudah naik 50% gitu kan, naik 50%, naik 30%, turun lagi balik ke minus, kalian masih hold, aneh kali teman-teman. Aneh kali tidak ada yang namanya tombol sell atau tombol take profit gitu. Ya, nah itu namanya memang orang-orang yang tidak bisa merasakan alt season seperti itu sebetulnya, teman-teman. Jadi alt season itu bukan artinya begitu kalian once buy gitu, nggak gitu juga teman-teman. Tapi begitu satu tren terjemput, sorry, satu tren berjalan, kalian naiknya itu sampai gila-gilaan. Contoh lah kita ngomongin Arbitrum kemarin. Ini kan kalau kita ngomong bukan alt season lah, ya. Nah kalian bisa lihat ya, di Mei itu ngapain? Di Mei itu naik 65% cuma dalam waktu 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Saya gini bukan all season. Ya kan? Maka tergantung perspektifnya itu adalah tergantung kalian belinya di mana gitu loh. Ya. Bahkan kalau kalian ngomong-ngomong goblok-goblok aja gitu ya, beli aja meme coin yang salah, yang kata orang nggak bisa naik lagi. Modeng aja kalian pikir. Ya kan ngomong all season tuh nggak ada. 800% di modeng tuh apa, Cok? Ya, jadi itu pertanyaannya itu adalah kamu tuh yang bisa beli atau tidak, itu aja. Sebenarnya pertanyaannya di sana. Bukan seasonnya yang salah. Ya, karena memang bisa gue ngomong tuh bukan artinya apa gitu ya, tapi maksud gue adalah total 3 aja masih menunjukkan ini pergerakan yang cukup baik gitu loh. At any time dia bisa break out lagi naik ke atas. Ya, which is kalau gua pribadi sih targetnya ya minimal balik lagi ke 1 triliun ya dia mau ke mana ya terserah dia gitu ya. Yang penting dia balik ke sini aja ini sudah the last one lah menurut saya ya. Jadi menurut saya pribadi teman-teman ya daripada kondisi market itu sebetulnya aman-aman aja teman-teman ya. Memang ini ada volatilitas yang memang di manakala menurut gua memang Bitcoin gitu ya. Bitcoin memang harus mengalami yang namanya pengambilan likuiditas terlebih dahulu supaya dia bisa lebih kuat untuk naik gitu ya. Dan ketika dia naik ya dia bisa naik bareng-bareng sama altcoins yang lain gitu ya. Nah kita tinggal lihat nanti ya perkembangannya seperti apa gitu ya daripada si Nasdaq gitu ya, perkembangan daripada Iran versus Israel dan lain sebagainya. Memang market market kali ini tidak mudah teman-teman ya. Market kali ini tidak mudah, banyak konsolidasinya gitu ya. Ketika naik juga kadang-kadang kita tidak siap. Ketika turun kita pun tidak siap gitu ya. Nah, kadang-kadang seperti itulah teman-teman ya. Kadang-kadang kan udah naik di sini, udah konsolidasi, aduh, gua nggak tahu nih akan lanjut naik atau tidak nih. Tahu-tahu break gitu. Makanya kan kenapa gue selalu ngomong ke teman-teman ya minimal minimal ada porto investasi ataupun spot yang mana spotnya itu dipegang memang jangka panjang. Dan tapi jangan beli spot yang downtrend itu kata kuncinya. Kalau kalian beli downtrend ya mampus gitu loh. Kalau belinya downtrend ya nggak balik-balik. Contoh kalian ngomong belinya aksi Infinity, downtrend parah, nggak ada all season, betul karena kalian beli aksi Infinity, ya betul karena kalian belinya aksi gitu, betul karena kalian belinya mana gitu misalnya. Ini koin dari zaman kapan gitu kan? Koin dari zaman kapan sampai ke kapan kalian biarin seperti itu ya teman-teman. Oke, so itu dulu teman-teman ya untuk update hari ini. Semoga cukup bermanfaat gitu ya. Gue bisa ngomong tidak untuk saat ini ya, untuk saat ini sih menurut gue bisa ngomong belum ada tanda-tanda yang kuat untuk kita memasuki bear market. Memang banyak lah yang ngomong double top kok, triple top kok, gitu ya. Habis itu tanya lagi ke gue, kok tapi double top kok, padahal gue udah jelas-jelas tulis gitu ya. Ini berarti mungkin orang-orang itu tidak follow YouTube TTB, tidak follow Telegram TTB, bahkan mungkin tidak ikut live TTB teman-teman. Ya, jangan ke live TTB, TikTok TTB pun mungkin tidak pernah nonton ya. Jelas-jelas di sini gue tulis update-nya adalah Bitcoin to 108 before 98.
Gue bilang selama dia tidak ATH, masih ada potensi ke sana gitu loh. Cuman kapannya kita tidak bisa tahu, kalau apalagi kalau kemarin didatangi dengan satu candlestick yang gede gitu. Ya, dan ketika koreksi, wah double top oh. Waduh, udahlah gak bisa ngomong kalau kayak gitu ya. So, itu teman-teman, gue cuma mau reminder sedikit daripada pergerakan market untuk hari ini ya. Jadi sedikit update aja dan itu untuk update hari ini ya. Semoga cukup bermanfaat teman-teman. Sampai di sini dulu gitu ya. Jangan lupa subscribe YouTube kita teman-teman supaya teman-teman tidak ketinggalan, dan juga teman-teman yang belum join dari YouTube bisa silakan join Telegram lewat link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga follow TikTok kita teman-teman, karena di TikTok kita ada konten-konten yang lebih pendek yang bisa teman-teman manfaatkan untuk berkecimpung di market crypto. Thank you teman-teman. See you on the next live. Bye-bye.